Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Citra Murti. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan tesis saya yang berjudul Pengaruh Karakteristik Kepala Daerah terhadap Akurasi dan Pencapaian Target Anggaran. Yang pertama yaitu ada latar belakang. Jadi penelitian ini itu dilatar belakangi dengan adanya konsep New Public Management atau NPM yang merupakan pendekatan terkait teknik dan praktik manajemen yang sebagian besar berasal dari sektor swasta, kemudian diadopsi untuk membawa perubahan dalam sektor publik. Kemudian fokus utama dari NPM ini yaitu penganggaran, yang mana penganggaran ini itu bertujuan untuk menciptakan akuntabilitas dan juga transparansi. Berdasarkan peraturan pemerintah nomor 12 tahun 2019 terkait pengelolaan keuangan daerah, menjelaskan terkait bahwa target merupakan hasil yang diharapkan dari suatu program atau keluaran yang diharapkan dari suatu kegiatan. Nah, dalam konteks pengelolaan keuangan daerah, target digunakan sebagai tolak ukur untuk mengevaluasi pencapaian suatu program atau kegiatan yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah. Pemerintah daerah dapat melakukan pemantauan dan juga evaluasi terhadap pelaksanaan program atau kegiatan. Nah, oleh karena itu perlu adanya akurasi anggaran. Akurasi terhadap hasil anggaran merupakan hal yang penting untuk diterapkan dalam pengelolaan anggaran. Nah, kemudian ketercapaian target ini menandakan bahwa anggaran tersebut telah disusun, disetujui, dan juga diimplementasikan dengan baik. Kemudian ada rumusan masalah, yaitu eh, terkait dengan efisiensi dan juga efektivitas yang saat ini menjadi target utama dalam aktivitas sektor publik dalam melayani kepentingan publik. Hal ini menunjukkan pentingnya pengelolaan anggaran agar tercipta efisiensi dan juga efektivitas dalam lingkup pemerintah, khususnya pemerintah daerah. Nah, implementasi anggaran yang efektif dan efisien dapat memastikan bahwa dana publik digunakan tepat sesuai dengan kepentingan publik. Hal ini juga sesuai dengan teori upper echelon, yang mana teori ini itu menjelaskan tentang karakteristik individu pada posisi puncak organisasi yang berpengaruh pada pengambilan keputusan. Uh, Adapun beberapa penelitian terkait dengan karakteristik kepala daerah seperti pengalaman, masa jabatan, umur, dan gender. Karakteristik tersebut dapat berpengaruh pada pengelolaan anggaran terkait dengan akurasi dan pencapaian target anggaran. Kemudian ada pertanyaan penelitian, jadi berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah dijabarkan, maka pertanyaan penelitiannya adalah sebagai berikut, yaitu apakah karakteristik kepala daerah dapat berpengaruh terhadap tingkat akurasi dan pencapaian target anggaran, sedangkan tujuan penelitian yaitu untuk menganalisis pengaruh karakteristik kepala daerah terhadap tingkat akurasi pengelolaan anggaran dan pencapaian target anggaran. Kemudian ada motivasi penelitian, yaitu yang pertama, penelitian ini itu termotivasi dengan adanya penelitian Akanisef dan SAS pada tahun 2020 yang menjelaskan terkait kendala dengan defisit anggaran yang mencerminkan ketidakseimbangan antara pendapatan dan pengeluaran pemerintah. Kemudian ada penelitian Blum dan kawan-kawan pada tahun 2020 yang menjelaskan terkait kendala dalam sektor publik, yaitu dengan adanya keterbatasan pengelolaan anggaran dan sumber daya manusia untuk mengatur kebijakan, keterbatasan SDM yang dihadapi pemerintah daerah untuk mengelola anggaran. Kemudian ada penelitian-penelitian terkait dengan karakteristik kepala daerah. Sebagian besar penelitian dilakukan di berbagai negara, misalkan di Korea, di Brasil, di Spanyol, dan di Korea, dan lain sebagainya. Kemudian setiap negara ini memiliki konteks politik, sosial, dan ekonomi yang unik. Penelitian yang dilakukan di negara lain tidak selalu dapat mencerminkan secara langsung atau diterapkan sehingga mencerminkan situasi yang sama jika diterapkan di Indonesia. Kemudian ada ruang lingkup penelitian, yaitu penelitian ini dibatasi pada kabupaten dan kota di Indonesia dengan menganalisis data laporan keuangan pemerintah daerah dan juga informasi terkait dengan karakteristik kepala daerah dari baik bupati maupun wali kota secara detail dikumpulkan dari berbagai sumber dan situs web. Kemudian ada kontribusi penelitian, terdapat 3 kontribusi, yaitu kontribusi teoritis, kontribusi praktis, dan juga kontribusi kebijakan.
Kemudian penelitian ini mempertimbangkan untuk menggunakan upper echelon theory, yang mana upper echelon theory ini merupakan bagian dari tim manajemen puncak yang memiliki latar belakang yang berbeda, baik dari latar belakang pendidikan, pekerjaan, budaya, dan lain sebagainya, sehingga dapat menimbulkan berbagai karakteristik nilai kognitif pribadi dan semua aspek yang berdampak langsung pada keputusan strategik serta kinerja dari organisasi. Kemudian ada hipotesis penelitian. Jadi di sini terdapat 4 hipotesis dengan hipotesis 1A, yaitu pengalaman kepala daerah berpengaruh positif terhadap tingkat akurasi anggaran pendapatan pemerintah daerah, dan hipotesis 1B berkaitan dengan pengalaman kepala daerah berpengaruh positif terhadap tingkat akurasi anggaran belanja pemerintah daerah. Kemudian ada hipotesis 2A, yaitu kepala daerah pada periode kedua memiliki tingkat akurasi anggaran pendapatan pemerintah daerah yang lebih rendah. Kemudian H2B, yaitu kepala daerah pada periode kedua memiliki tingkat akurasi anggaran belanja pemerintah daerah yang lebih rendah. Kemudian ada H3A, yaitu usia kepala daerah berpengaruh negatif terhadap tingkat akurasi anggaran pendapatan pemerintah daerah. H3B, yaitu usia kepala daerah berpengaruh negatif terhadap tingkat akurasi anggaran belanja pemerintah daerah. Kemudian ada H4A, yaitu kepala daerah wanita memiliki tingkat akurasi anggaran pendapatan pemerintah daerah yang lebih rendah. H4B, yaitu kepala daerah wanita memiliki tingkat akurasi anggaran belanja pemerintah daerah yang lebih rendah. Kemudian ada berikut merupakan model penelitian ini. Kemudian ada metodologi penelitian, yaitu penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan periode pengamatan 2017 sampai 2021, dengan sumber data yang digunakan yaitu laporan tahunan pemerintah daerah atau kabupaten dan kota, dan beberapa situs dan website terkait. Kemudian di sini ada pengukuran variabel, yaitu variabel independen dan dependen. Kemudian ada pengukuran variabel kontrol. Kemudian ada hasil penelitian dan pembahasan. Jadi populasi dalam penelitian ini itu merupakan semua kabupaten dan kota di Indonesia pada tahun 2017 sampai 2021, dengan sampel akhir dalam penelitian ini terdiri dari 471 kabupaten atau kota. Untuk model 1, yaitu untuk akurasi pendapatan, dan 470 kabupaten atau kota untuk model 2, yaitu akurasi belanja. Kemudian berikut merupakan statistik deskriptif pada penelitian ini, yaitu untuk model 1 dan model 2. Kemudian ada pemilihan model regresi, jadi berdasarkan hasil pengujian menunjukkan bahwa model regresi panel pada model 1 menggunakan random effect. Kemudian untuk model 2 menggunakan fixed effect. Kemudian ada asumsi klasik. Yang pertama ada uji normalitas, jadi berdasarkan hasil uji normalitas pada model 1 menyatakan bahwa nilai probabilitas sebesar 0,000, yang mana kurang dari 0,05 atau lebih kecil dari 0,05, dan juga model kedua sama, sehingga baik model 1 maupun 2 tidak berdistribusi normal. Terkait masalah normalitas, kemudian peneliti mengatasi permasalahan tersebut berdasarkan penelitian Gujarati pada tahun 2014 yang menyatakan bahwa jika ukuran sampel yang digunakan besar, yakni lebih dari 30, maka penggunaan uji normalitas itu dapat diabaikan. Kemudian ada uji multicol. Semua korelasi antar variabel berada di bawah ambang batas atau kurang dari 0,85. Oleh karena itu, baik model 1 maupun model 2 atau variabel-variabel yang digunakan pada model 1 dan model 2 tidak terjadi masalah multicol. Kemudian ada uji heteros. Nah, uji heteros ini menggunakan dasar dari penelitian Gujarati dan Porter yang menggunakan general least square,
yang menjadi pilihan untuk mengatasi masalah heteros dalam analisis regresi pada penelitian ini. Kemudian ada pengujian hipotesis. Nah, kesimpulannya yang dapat dilihat dari persamaan regresi tersebut, maka nilai EJT² pada model 1 sebesar 0,35, yang artinya variabel dependen akurasi pendapatan dijelaskan sebesar 35% pada model regresi 1 dan juga pada model 2 sebesar 25,71%. Kemudian dilihat pada tabel pengujian model 1 dan 2, yaitu berkaitan bahwa hipotesis 1A dan hipotesis 1B tidak terdukung, hipotesis 2A dan 2B tidak terdukung, hipotesis 3A dan 3B terdukung, hipotesis 4A dan 4B terdukung. Kemudian untuk variabel kontrol, yaitu periode COVID memiliki pengaruh yang signifikan baik untuk model 1 dan juga model 2. Kemudian untuk populasi penduduk atau POP memiliki pengaruh yang tidak signifikan terhadap model 1, tetapi berpengaruh signifikan terhadap model 2. Kemudian ada PDRB memiliki pengaruh tidak signifikan pada model 1 dan juga tidak signifikan pada model 2. Kemudian untuk ukuran pemerintah atau size memiliki pengaruh yang tidak signifikan terhadap model 1 dan juga berpengaruh signifikan terhadap model 2. Kemudian ada jumlah pengeluaran memiliki pengaruh yang signifikan terhadap model 1 dan juga berpengaruh signifikan juga pada model 2. Kemudian ada pembahasan, yaitu yang pertama ada pembahasan hipotesis 1A dan 1B. Jadi hasil ini itu membuktikan bahwa pengalaman kepala daerah tidak memiliki dampak yang signifikan terhadap tingkat akurasi anggaran pendapatan maupun belanja pemerintah daerah. Sehingga pengalaman tidak berpengaruh terhadap akurasi anggaran pendapatan dan belanja pemerintah daerah dapat mengindikasikan bahwa lamanya seorang kepala daerah dalam menjabat tidak selalu dapat menghasilkan anggaran yang lebih akurat. Hal ini tuh sejalan dengan penelitian Wang dan kawan-kawan pada tahun 2021 dan Ahmed pada tahun 2023. Kemudian ada hipotesis 2A dan 2B. Hasil uji regresi mengindikasikan bahwa perbedaan antara kepala daerah yang berada dalam masa jabatan pertama dan kedua tidak secara langsung dapat menciptakan tingkat keakuratan anggaran baik pendapatan maupun belanja. Terdapat sejumlah faktor seperti kestabilan kebijakan, konsistensi pengelolaan anggaran, atau dampak yang lebih besar dari faktor-faktor eksternal yang tidak terkait dengan masa jabatan kepala daerah. Hasil penelitian ini itu sejalan dengan penelitian Zamzami dan Rahman pada tahun 2023 dan juga Fang dan kawan-kawan pada tahun 2018. Kemudian ada hipotesis 3A dan 3B. Hasil regresi mengindikasikan bahwa semakin tua usia seorang kepala daerah akan menghasilkan tingkat akurasi dalam perencanaan dan pengelolaan anggaran, baik untuk pendapatan maupun belanja pemerintah daerah yang lebih rendah. Hal ini sejalan dengan penelitian Pak Fuad Rahman pada tahun 2019 dan Nisu dan kawan-kawan pada tahun 2023. Kemudian ada gender dan akurasi anggaran atau hipotesis 4A dan 4B, yaitu berkaitan dengan berdasarkan hasil regresi menjelaskan bahwa kepala daerah wanita memiliki tingkat akurasi anggaran pendapatan dan belanja pemerintah daerah yang lebih rendah. Penelitian ini membuktikan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan dalam tingkat akurasi anggaran pendapatan dan belanja antara kepala daerah wanita dan juga pria. Kemudian ada kesimpulan dari penelitian ini, yaitu yang pertama, pengalaman kepala daerah tidak berpengaruh terhadap tingkat akurasi anggaran pendapatan dan belanja pemerintah daerah. Kemudian yang kedua, masa periode jabatan tidak berpengaruh terhadap tingkat akurasi anggaran pendapatan dan belanja pemerintah daerah, yang artinya tidak terdapat perbedaan antara kepala daerah pada periode pertama maupun kedua terhadap tingkat akurasi anggaran pendapatan dan belanja pemerintah daerah. Kemudian
Yang ketiga yaitu usia kepala daerah berpengaruh negatif terhadap tingkat akurasi pendapatan dan belanja pemerintah daerah. Kemudian yang keempat, terdapat perbedaan yang signifikan dalam tingkat akurasi anggaran, pendapatan, dan belanja antara kepala daerah wanita dan juga pria. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.